semangat minum obat ya. Kemudian kalau ada efek samping mungkin membantu untuk menyampaikan pada petugas kesehatan sehingga pasien akan termonitor. Jadi intinya PMO ini dipilih orang-orang yang disegani, ya disegani dalam arti pasien nurut gitu ya. Nah jadi misalnya pasiennya bapaknya, biasanya menurut pengalaman saya PMO-nya jangan ibunya, istrinya, menyepelekan nanti ini. Kamu tahu apa gitu kan, biasanya gitu. Nah, tapi pilih misalnya justru anaknya atau tetangganya atau apa yang lebih disegani orang di sekitarnya gitu. Jadi kebanyakan begitu. Kalau ibu-ibu yang PMO-nya bapak-bapak biasanya patuh, istri nurut suami. Tapi kalau suami berdasarkan pengalaman ya, PMO-nya kalau istrinya kurang berhasil. Mungkin lebih karena gengsi. Barangkali gitu. Kamu tahu apa gitu misalnya. Jadi malah menyepelekan ya, betul, Dok. Betul. Nggak tahu ya gitu. Padahal itu penting sekali. Sangat. Ya, Dok, ya. Nah kalau di rumah sakit, kalau kita memberikan obat TB pada pasien yang dirawat ya, biasanya Pak perawat akan menyediakan obatnya, menyiapkan, kemudian harus diminum di depan petugas. Karena ini pengalaman juga ya, begitu pasiennya pulang, kasurnya kita gulung, nah obat itu banyak numpuk di bawah kasur, di bawah bantal karena nggak diminum. Jadi programnya kalau seperti itu pastikan pasien minum obat di depan petugas, biar tidak lolos. Itu gitu. Kalau pasien yang dirawat di rumah sakit. Ya, jadi memang ya kadang memang pasien-pasien seperti itu mungkin ngerasa bosan ya, Dok. Bosan karena kan obatnya besar-besar, dosisnya tergantung berat badan kan ya. Ada pasien saya yang beratnya di atas 70 tahun itu kan minumnya 5 sekali minum. Ya karena tergantung berat badan. Dokter, saya nggak mau minum obat sebanyak ini, nggak bisa menelan. Kamu maunya minumnya berapa? Saya bilang gitu. Saya minumnya 2. Kalau 2 turunkan berat badanmu 38. Di bawah 38. Ya kan ada aturannya. 30 sampai 38 2 sekian ada tahapannya gitu. Jadi kalau kebanyakan obat ya turunkan berat badan biar mencapai dosis yang diinginkan. Oke. Nah, Dok, untuk ngomongin soal obat nih, Dok ya, makan obat, kemudian juga kan ada aturan makan obat nih, misalnya 3 kali 1 atau seperti apa gitu kan. Ini sekali minum. Kalau sekali ini. minum. Jadi kalau beratnya 50, minumnya 1 kali 3 tablet, malam atau pagi. Gitu ya. Sekali minum, nggak boleh pagi 1, siang 1, sore 1 nggak boleh. Jadiin 1 ya. Sekali berarti, minum. Dan itu berarti selama Ramadan ini nggak ada pengaruh ya, Dok ya? Nggak. Kalau diminum saat setelah buka puasa pun nggak masalah. Kalau sahur boleh, bisa. Dok? Kan biasanya minumnya biar nyaman kalau nggak malam sekalian, pagi. Seperti gitu. Ya, ada efek sampingnya nggak sih, Dok? Efek samping apa? Misal minum obat itu ada efek samping apa gitu? Iya. Salah satu yang khas untuk membedakan obat TB adalah perubahan warna kencing. Jadi kalau kita tanya, Bu, warna kencingnya pernah nggak jadi kayak teh? Itu warna obat rifampicin. Kan obat TBC ada rifampicin, isoniazid, pirazinamid, etambutol. Jadi salah satu ciri khas bahwa pasien ini pernah pengobatan TB atau sedang menjalani pengobatan TB adalah kita tanya warna air kencingnya. Kalau warna air kencingnya jadi merah kayak teh, itu berarti warna rifampicin, berarti OAT. Tapi nggak apa-apa ya, Dok? Nggak apa-apa, itu memang betul. Makanya pada saat awal kita harus motivasi, nanti jangan kaget kalau kencingnya jadi kayak teh, BAB-nya jadi agak merah, itu warna obat. Yang perlu diwaspadai nanti berkaitan dengan efek samping, misalnya keluhan mual-mual, muntah-muntah, atau gatal yang berlebihan. Nah itu harus disampaikan ke dokter. Nanti kita akan menyetop beberapa obat yang mungkin berpotensi untuk menimbulkan keluhan tadi gitu. Oke, seperti itu ya, Dok ya. Nah, kita sebagai ini ya, Dok ya, petugas kesehatan ya, maksudnya di sini kerja di rumah sakit itu kan tentunya harus aware sekali dan harus waspada nih agar tidak terkena TB. Nah, bagi kita orang sehat, Dok, pencegahannya itu seperti apa? Kita kan karena nggak tahu ya yang kena TB itu siapa gitu. Iya. Yang pertama barangkali untuk yang laki-laki nih ya, hindari atau berhenti merokok. Karena ini salah satu faktor risiko yang mempermudah seseorang kena TBC. Yang kedua, biasakan ini ya, hidup sehat, artinya tadi merokok salah satunya di stop, kemudian tidur cukup, cuci tangan sebelum dan setelah aktivitas, menggunakan masker, dan jangan lupa etika batuk yang benar. Gitu. Karena orang kan kadang-kadang etika batuknya kurang ya, tidak menggunakan masker, batuknya biasa. Jadi kalau tidak sedang menggunakan masker, salah satu caranya adalah menggunakan siku, menutup jalan siku. Kemudian minum obat teratur, kalau ya sudah terlanjur terkena, minum obat teratur sampai sembuh. Gitu.
Seperti itu ya dok ya. Untuk makanan sendiri, makanan bergizi itu sebenarnya punya pengaruh nggak terhadap misal pengobatan pasien TB gitu? Iya, seperti tidak hanya tuberkulosis sebetulnya, semua penyakit kan karena memang butuh nutrisi yang baik. Artinya 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, beberapa kasus memang penelitian membuktikan bahwa pemberian vitamin, salah satunya vitamin D itu membantu proses penyembuhan tuberkulosis. Makanya salah satu edukasi yang sering kita lakukan pada pasien TB adalah kalau memang ini buka